Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Perdana, NIM D0411811032. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pembangkit listrik tenaga gas dan uap, di mana anggota kelompok 2 adalah pertama Abdul Rahim dengan NIM D0411813332, yang kedua Andi Muhammad Iqbal Firaldi dengan NIM D0411811512, yang ketiga saya sendiri, yang keempat adalah Michael Desta Alfredo dengan NIM D0411818344, yang selanjutnya adalah Muhammad Arsyan dengan NIM D0411811312. Lalu ada Muhammad Fadel dengan NIM D0411818022, dan terakhir adalah Muhammad Sabri Mashkur dengan NIM D0411811348. Baiklah, kita akan melaju ke materinya. Next. Next. Ya. Baiklah, pertama-tama untuk materi pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau bisa kita singkat PLTGU adalah gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buangan dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU, dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. PLTGU itu merupakan PLTGU sendiri itu merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas atau hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi listrik yang bermanfaat. Jadi pada dasarnya itu sistem PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTU dan PLTU. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari PLTG pertama itu gasnya dari pembakaran PLTG akan diberikan kepada PLTU. Jadi gas dari buangannya itu digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Next. Next. Ya. Oke. Pasti dalam pembangkit listrik tenaga gas dan uap itu pasti ada komponen-komponen di dalamnya. Komponen-komponen pada PLTGU itu adalah proses pembangkit listrik pada PLTGU sebelumnya. Ya, dibagi menjadi dua macam, yaitu proses pembangkitan dengan energi primer dari gas atau PLTG, dan proses pembangkitan listrik dengan energi primer dari uap atau PLTU. Berikut komponen beserta sistem-sistem yang terdapat pada PLTG maupun PLTU yang dikombinasikan pada PLTGE dan PLTGU. Lebih jelasnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Michael Desa Alfredo, NIM 0411811344. Pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang namanya sistem pendukung pada gas turbin pada PLTGU ini. Untuk yang pertama itu ada fuel oil system, atau bisa dibilang ini adalah proses sistem bahan bakarnya. Jadi sedikit saya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu HSD oil atau high speed diesel pada sistem ini digunakan sebagai bahan bakar pada sistem pembakaran pada PLTGU ini. Sistem pembakaran tersebut dimulai dari tangki penampungan atau HSD oil tank yang dipompa menggunakan transfer pump dengan melalui flow meter untuk perhitungan pemakaiannya. Selanjutnya, setelah itu dilakukan, untuk mendapatkan hasil pembakaran menjadi lebih sempurna, maka diperlukan tekanan yang cukup besar untuk mendapatkan hasil tersebut. Maka digunakanlah main oil pump yang terpasang dan berputar melalui hubungan poros turbin gas dengan aksesoris gear atau load gear. Dan untuk mengatur jumlah aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, diatur dengan control valve atau CV. Dan kemudian selanjutnya aliran bahan bakar tersebut dikontrol lagi oleh kombinasi yang berasal dari primary fuel
valve, dan secondary full throttle valve. Nah, itulah bisa dibilang secara singkat penjelasan dari sistem bahan bakar pada gas turbin yang ada di PLTGU ini. Dan kemudian next, yang kemudian kita selanjutnya ke sistem pelumasan atau loop oil system. Pada sistem pelumasan ini digunakan untuk melumasi bearing turbin gas, bearing generator, dan juga untuk menyuplai minyak untuk sistem hidrolik pada main stop pump atau pada AOP. Nah, main stop pump atau AOP di-start untuk menyuplai minyak dalam bearing turbin gas dan generator. Untuk selanjutnya, turbin gas diputar pada putaran turning gear pada putaran kurang lebih 3 RPM. Nah, hal ini bertujuan agar startup gaya geser atau friction force yang terjadi antara metal bearing dan poros turbin gas dan generator dapat dikurangi. Setelah turbin gas mulai di-start atau dimulai, dan putaran mulai naik sampai putaran nominalnya, maka suplai minyak volumas diambil alih oleh AOP atau main stop pump tadi ke main loop oil pump atau MOP, di mana pada MOP ini diputar melalui hubungan antara aksesoris gear dan load gear dengan poros turbin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, NIM 041181 Saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen sistem yang digunakan pada PLTGU. Yang pertama yaitu hidrolik sistem atau sistem hidrolik. Sistem hidrolik digunakan untuk menggerakkan stop pump dan pas bahan bakar KSD 147 ANB 135A dan pada bahan bakar gas 170 dan 165, di mana menstop pada berfungsi untuk menghentikan laju aliran bahan bakar saat oleh terjadi gangguan dan akan membuka saluran bahan bakar pada sistem pemipaan bahan bakar. Mekanisme pengoperasian membuka dan menutup menstop valve diperlukan hidrolik sistem dengan minyak bertekanan, di mana suplai minyak hidrolik diambil dari piping sistem pelumas turbin gas. Yang keempat yaitu fuel system atau sistem pendingin. Ini temperatur minyak pelumas setelah digunakan melumasi bearing turbin dan bearing generator akan masuk ke loop oil cooler untuk didinginkan oleh sistem pendingin minyak. Minyak pelumas dengan bearing pendinginnya adalah air. Setelah digunakan air tadi akan berubah menjadi bertemperatur tinggi, kemudian akan didinginkan di dalam CWC atau air cooler water cooler. Sistemnya mirip dengan radiator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabri Maskur, NIM D0411813448. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang poin kelima adalah starting system atau sistem start, yang mana peralatan start atau starting system dalam turbin gas digunakan sebagai penggerak mula. Nah, hal ini diperlukan karena pada saat start, kondisi turbin masih belum mampu menggerakkan generator dan kompresor dikarenakan belum terjadinya pembakaran. Starting turbin gas memerlukan momen yang besar karena berat dari turbin dan generator, sehingga dipasang poni motor yang dipasang secara seri dengan starting motor. Mula-mula, starting device dioperasikan untuk menggerakkan turbin gas dan generator. Nah, pada putaran tertentu, kompresor telah menghasilkan udara bertekanan dan pembakaran dilakukan di ruang bakar.
gas hasil pembakaran tersebut dapat menggerakkan turbin. Jika hal itu tercapai, maka starting device dilepas dari poros turbin dan generator. Kemudian ada prinsip kerja PLTGU, yang mana pada prinsip kerja yang awal, PLTGU merupakan gabungan dari pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi PLTGU ini memanfaatkan sisa gas buang dari turbin yang sebelumnya langsung dibuang pada lingkungan. Sisa gas buang ini dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air sehingga menjadi uap di dalam boiler, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari pembangkit itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel, NIM dan 41181022. Bisa ke slide selanjutnya. Baik, untuk prinsip kerja PLTU. Nah, dalam PLTU itu sendiri, ini kita menggunakan berbagai macam prinsip. Nah, salah satu prinsip yang digunakan itu adalah di sini kita dapat melihat itu pada kombinasi Brighton dan Regen itu kita dapat mendapatkan prinsip kerja dari PLTGU. Nah, di dalam turbin gas, udara dari atmosfer dihisap oleh kompresor dan ditekan masuk ke dalam ruang bakar sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Udara bertekanan di dalam ruang bakar menggunakan bahan bakar sehingga menjadi gas dengan temperatur naik dan tekanannya itu tetap. Gas panas inilah yang selanjutnya dialirkan untuk memutar turbin gas sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Energi dan mekanik turbin gas itu digunakan untuk memutar kompresor dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Gas buang dari turbin gas yang masih mengandung energi panas tinggi dialirkan ke heat recovery system generator atau HRSG untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa sehingga menjadi uap kering dengan tekanan dan temperatur tinggi. Nah, itu penggabungan siklus turbin gas dengan turbin uap itu dilakukan melalui peralatan pemindah panas itu berupa boiler, itu disebut HRSG atau Heat Recovery Stream Generator. Next. Nah, selanjutnya, uap dari HRSG dengan tekanan dan temperatur tinggi ini digunakan untuk memutar turbin uap. Energi mekanik dari turbin uap ini digunakan untuk memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Kemudian itu uap bekas keluar turbin sehingga didinginkan di dalam kondensor. Air kondensat inilah yang dipompakan sebagai air pengisi HRSG untuk dipanaskan lagi agar berubah menjadi uap dan demikian seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menyerahkan panasnya di dalam HRSG itu gas buang dibuang ke atmosfer dengan temperatur yang sudah jauh lebih rendah. Kemudian intinya dari prinsip kerja PLTGU di sini itu adalah di dalam sistem turbin gas itu hasil pembakaran ini didalirkan untuk memutar turbin gas sehingga menghasilkan energi mekanik yang digunakan untuk memutar generator. Gas buang itu dari turbin gas yang masih mengandung energi panas tinggi ini dilarikan ke HRSG untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap. Setelah menyerahkan panasnya gas buang ke atmosfer dengan temperatur yang jauh lebih rendah. Uap dari HRSG dengan tekanan dan temperatur tertentu ini diarahkan untuk memutar turbin uap yang dikopel dengan generator, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya itu uap bekas keluar ini turbin didinginkan kembali ke dalam generator, di dalam kondensor itu sehingga menjadikan air kembali. Air kondensat inilah yang dipompakan kembali untuk mengisi air di dalam HRSG untuk dipanaskan lagi agar dapat bisa berubah menjadi uap dan demikian seterusnya. Begitu seterusnya sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya saya sarankan ke teman saya selanjutnya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM D0411811332. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi listrik dari PLTGU. Karena yang pertama itu adalah namanya siklus terbuka. Di mana siklus terbuka ini adalah proses produksi listrik pada PLTGU, di mana gas buangnya dari turbin gas, dia langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran keluaran. Suhu gas buang di cerobong saluran ini dia mencapai 550 derajat Celcius. Nah, proses seperti ini pada PLTGU dapat disebut sebagai proses pembangkitan listrik turbin gas, yaitu suatu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas. Proses PLTGU sendiri, listriknya itu dia ditunjukkan seperti gambar yang di samping. Jika pada siklus terbuka, gas buang itu dia diberi turbin gas langsung, dibuang melalui cerobong saluran keluaran. Maka pada proses siklus tertutup, gas buang dari turbin gas ini dia akan dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memasak air yang berada di HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Kemudian uap yang dihasilkan dari HRSG ini akan digunakan untuk memutar turbin uap agar dapat menghasilkan listrik setelah terlebih dahulu memutar generator. Nah, jadi proses siklus tertutup inilah yang disebut sebagai proses pembangkitan listrik tenaga gas uap, yaitu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas dan turbin uap. Seperti kita lihat pada gambar di samping. Mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Bisa di next dulu moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal Firaldi, NIM D0411811512. Adapun yang saya jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan PLTU pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Kelebihan PLTU sebagai berikut, yaitu dapat memperbaiki efisiensi dibandingkan yang hanya menggunakan PLTG. Daya yang dihasilkan menjadi lebih besar. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap. Pertama dibangun PLTG dan selanjutnya ditambah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Dapat dibangun dengan beberapa turbin gas dan HRSG untuk satu turbin uap, sehingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas dapat bergantian tanpa melakukan shutdown pada bagian pembangkit listrik tenaga uap. Jumlah air pendingin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan PLTG konvensional untuk daya yang sama, di mana proses start yang lebih cepat dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap konvensional yang tidak membutuhkan lahan yang luas, emisi lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas. Adapun kerugian dari pembangkit listrik tenaga uap dan gas, yaitu emisi gas buang tidak ramah lingkungan, kebiasaannya untuk bahan bakar batu bara atau residu. Proses pembangunan lama yang membutuhkan lahan yang luas. Adapun contoh PLTGU yang ada di Indonesia, misalnya pada unit pembangkitan Muara Karang adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, di mana pembangkitan ini berada di daerah Pluit atau Jakarta Utara. Pembangkit ini mengoperasikan 2 pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Jakarta Utara. Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dan 5 gas turbin dan 4 ster turbin atau PLTGU dengan total kapasitas 1.200 MW. Di mana unit pembangkitan Muara Karang menyuplai energi listrik di Jakarta dan sejumlah area VIP termasuk Istana Negara dan gedung DPR atau MPR. Yang energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTT atau saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Next.
Nah, seperti ini contoh yang ada PLTGO di Indonesia, itu PT Jawa 1 Power, pengembangan dan operator pembangkit listrik tenaga gas 2 PLTGO Jawa. Next. Oke, jadi demikian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.